Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ganteng, anak-anak cantik, solih-solihah, sayangnya Bunius. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat belajar. Anak-anak, Bunius ucapkan selamat untuk kalian karena sudah naik ke kelas 2. Tentunya semangatnya harus tambah ditingkatkan dan belajarnya harus lebih giat lagi. Anak-anak, hari ini kita sudah mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak-anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, hari ini kita mulai pelajaran 1, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Teladanku itu adalah contoh bagi kita semuanya, ya, panutan kita untuk sehari-hari kita, sikapnya, ucapannya, kita contoh Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita pelajari sub A, yaitu sikap jujurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita pelajari tentang sikap jujurnya Nabi Muhammad, kita amati gambar berikut ini. Yang pertama adalah pada gambar 1.1, tentu kalian tadi sudah membaca buku paketnya, ya. Pada halaman 1 ada 4 gambar. Gambar 1.1 ada seorang siswa, 4 siswa yang sedang bermain di halaman sekolah. Iya, seperti kalian kalau istirahat main-main di halaman sekolah. Nah, 3 anak itu, 3 anak perempuan, Ani, kita namai Ani, Lani, dan Dini, sedang bermain apa itu, nak? Bermain lompat tali. Dan ada satu anak yang tidak ikut bermain, hanya menonton saja, ya, hanya melihat saja. Kita namai Dino. Nah, setelah itu, setelah anak-anak selesai bermain, Dino menemukan uang. Nah, di gambar 1.2, Dino menemukan uang di tempat anak-anak bermain tadi. Ani, Lani, dan Dini sudah meninggalkan tempat. Kemudian si Dino menemukan uang. Apa yang dilakukan oleh Dino ketika menemukan uang? Kita lihat gambar selanjutnya. Gambar 1.3. Si Dino tidak mengambil uang itu, maksudnya tidak untuk dibuat jajan, tidak untuk dibuat beli mainan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dino pada gambar 1.3, yaitu apa, nak? Mengasihkan uang tersebut kepada bu guru. Kenapa? Karena Dino tidak memilikinya, tidak berhak untuk memilikinya. Kalau kalian menemukan uang juga harus seperti Dino, ya, harus diumumkan. Terus apa yang dilakukan oleh bu guru? Yaitu pada gambar 1.4, bu guru mengumumkan di dalam kelas siapa yang kehilangan uang. Nah, harus seperti itu, ya, nak. Kalau kita menemukan barang sesuatu, kita tidak boleh memilikinya, harus kita umumkan. Nah, dari gambar 4 itu ada pelajaran yang harus kita contoh dari 4 gambar itu, yaitu sikap jujur. Dino sudah bersikap jujur. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki barang itu dan jujur kepada bu guru untuk diumumkan. Nah, seperti itu kita harus mencontohnya, karena apa yang kita tidak miliki kita tidak
berhak untuk memilikinya. Kalau kita bukan barang kita, kita tidak boleh mengambilnya. Nah, siapa yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk bersikap jujur? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah pernah mendengar sholawatnya, sholawat rohatil. Pernah mendengar rohatil atyaru tasyadu? Nah, itu sudah pernah mendengar? Tentu sudah. Nah, itu cerita Nabi Muhammad. Mulai dari lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah bulan Islam, ya, bulan Islam. Tahunnya pada tahun gajah. Nah, ayahnya, ibunya namanya siapa? Bi rohatil atyaru tasyadu. Nah, Abdullah nama ayahnya, Ibu Aminah ibundanya. Nah, Aminah ibundanya, ibunya Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya. Nah, ayahnya namanya Abdullah. Terus siapa lagi? Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Nah, itu harus kalian nyanyikan setiap hari biar tahu ceritanya Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, Muhammad lahir. Kita dengarkan cerita Nabi Muhammad bersikap jujur. Yuk kita dengarkan bersama-sama, kita amati bersama-sama cerita dari Nabi Muhammad bersikap jujur. Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu, meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman. Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hal yang perlu paman ketahui, aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku. Aku juga akan memberikannya upah 2 kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus. Terima kasih wahai Khadijah. Terima kasih kembali wahai paman. Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya. Abu Thalib pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah. Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan. Keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung. Kemudian Khadijah menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun. Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah. Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah.
Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisarah turut serta. Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan, wahai Muhammad. Selamat jalan. Saat itu musim panas. Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya. Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya Abu Thalib. Selama perjalanan, Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisarah. Engkau sungguh banyak bicara, wahai Maisarah, tapi anehnya aku senang mendengarnya. Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti. Wah, aku sangat bersemangat untuk itu. Dia memang banyak bicara, wahai Muhammad. Tidak usah terlalu didengarkan. Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya. Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional. Perjalanan yang melelahkan selama 1 bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria. Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Maisarah tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya. Engkau sungguh keren, wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungan kita sangat banyak. Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali. Khadijah benar-benar tidak salah memilih agen. Nah, itulah nak cerita Nabi Muhammad bersikap jujur. Jujur dalam perbuatan maupun perkataan. Jadi kalau ngomong, Nabi Muhammad selalu jujur. Perbuatannya, sikapnya juga jujur. Sehingga Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin karena kejujurannya tadi. Dalam berdagang, tidak hanya berdagang, Nabi Muhammad dalam hal apapun juga bersikap jujur. Untuk itu Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin yang artinya adalah dapat dipercaya. Kita harus mencontoh sikap Nabi Muhammad. Jujur itu apa, nak? Jujur itu adalah berkata sesuai dengan sebenarnya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Nah, lawan dari sikap jujur itu adalah bohong, ya, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu adalah lawan dari sikap jujur. Nah, anak-anak, contoh dari sikap jujur yang pertama, seperti kita amati gambar tadi, bahwa kalau kita menemukan uang, kita harus mengumumkannya. Kalau kita tidak tahu, maka kita kasihkan ke bu guru untuk diumumkan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika saat ulangan, kita kalau mempunyai sikap jujur, kita harus mengerjakannya sendiri tanpa mencontek teman kita, ya. Itu anak yang jujur. Seperti kalian sekarang, setelah mengamati video pembelajaran ini, kalian mengerjakan tugas dari Bu Nisa. Nah, kalian kerjakan sendiri, ya, sesuai yang ada di video ini. Yang ketiga adalah ketika kita ditawari teman kita menemukan sesuatu. Nah, itu tidak mengaku-ngaku bahwa itu barang kita. Kalau bukan barang kita, berarti kita harus menolaknya. Ini pensil kamu. Tidak, itu bukan pensil saya. Nah, itulah anak yang jujur. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kepada siapapun kita harus jujur. Kepada orang tua kita, guru kita, dan teman-teman kita, dan orang-orang sekeliling kita. Semoga kita selalu jujur dalam hal sikap dan perbuatan. Bunius akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.